Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat ini memang secara harafiah ya berbicara tentang kebahagiaan yang paradoks, yang tidak biasa bagi mereka yang suka berduka cita dengan janji penghiburan akan Allah. Tapi menurut Santo Hilarius, ini adalah kepenuhan kedatangan Yesus sebagai Mesias. Bahwa Mesias memang diutus untuk menghibur semua orang yang berduka cita dan akan memberikan sukacita sebagai gantinya. Tapi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan duka cita di sini? Duka cita yang dimaksud di sini adalah duka cita atas spiritual atau atas dosa pribadi, atas kejahatan di dunia ataupun atas keterpisahan daripada Tuhan. Menurut Yohanes Chrysostomus, duka cita ini adalah suatu ratapan, bukan hanya sekedar kesedihan saja. Jadi duka cita ini seperti membebaskan manusia dari belenggu nafsu dunia. Sebagai contoh, yang dimaksud berbagilah orang yang berduka cita, itu seperti Paulus ketika dia bersedih atas dosa-dosa jemaat. Kita tahu Santo Paulus itu udah pinter, pertobatannya luar biasa. Sekalinya dia bertobat, level keimanannya tuh langsung meningkat gitu, ya, cepat sekali. Oleh karena itu sebenarnya Santo Paulus mungkin kita bisa katakan ketika dia sudah bertobat, dia sendiri tidak punya alasan untuk menangisi dosanya ataupun kegagalannya sendiri itu secara pribadi. Tapi dia mungkin menangisi ataupun berduka cita atas kok aku belum bisa mewartakan Injil ya di hadapan bangsa ini. Jadi dia berduka untuk orang lain. Dan kesedihan seperti itulah yang merupakan sumber kegembiraan sebagaimana dimaksud dalam sabda bahagia ini. Karena mereka yang menangisi dosa-dosa orang lain, tentu saja tidak akan membiarkan dirinya itu masuk dalam dosa, karena kan berarti tidak akan membiarkan dosa-dosa dirinya sendiri, terus dia tidak menangis gitu ya. Kalau kamu menangisi dosa orang lain, apalagi dosa kamu sendiri itu, tentu kamu akan makin menjaga diri kamu jauh daripada dosa. Dan itu yang kita contoh sebetulnya dari Santo Paulus. Ini dalam tafsirannya Yohanes Chrysostomus diberikan contoh Santo Paulus yang benar-benar paling tepat untuk menggambarkan bagaimana orang yang berduka cita tapi dia akan berbahagia. Ya seperti Santo Paulus ini gitu ya. Maka sebetulnya ketika kita mencontoh Santo Paulus, kita tidak pernah bisa untuk menenangkan diri dalam kehidupan yang singkat ini. Selalu ada ruang untuk kita melayani, kita menyebar Injil. Janganlah kita punya ataupun mencari insentif gitu ya, kesenangan, tapi yang darinya akhirnya mengalir ratapan. Santo Agustinus mengatakan bahwa penghiburan yang datang dari Roh Kudus, Sang Penghibur, yang menggantikan sukacita duniawi dengan sukacita yang kekal. Santo Agustinus ini melihat penghiburan ini sebagai janji surga atau janji eskatologis gitu ya. Sekaligus sebagai pengenalan akan pengalaman dari suatu karya Roh Kudus.